pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda malam hari ini. Ya. Kali ini kami siaran langsung dari kota Denpasar, Bali. Tentunya dalam program Indonesia Memilih. Bali Memilih. Dan Ya. benar sekali, saya Afi Balik dan juga rekan saya Indra Maulana akan mengajak Anda, terutama ini masyarakat Bali, untuk melihat sekaligus juga mengenali kualitas dan kompetensi dari para calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Ya, menjelang pemilu pemilihan umum gubernur Bali pada 15 Mei ya, 15 Mei 2013 nanti. Kita akan lihat bagaimana para kandidat di sini akan menampilkan program-program unggulannya. Betul. Yang nanti akan diuji oleh para panelis kita. Ada panelis juga. Benar sekali. Dan Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah, sebelumnya mari kita saksikan dulu profil masing-masing kandidat gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2013-2018 berikut ini. Nomor urut 1, AA Gede Ngurah Puspayoga, Dewa Nyoman Sukrawan. Membangun Bali berbasiskan potensi dan peran kabupaten kota. Pas nomor 1. Nomor urut 2, Made Mangku Pastika, Ketut Sudikerta. Terwujudnya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Pasti. Ya, baiklah, langsung saja kita pemirsa hadirkan pasangan kandidat yang hadir pada malam hari ini, yakni Ya. pasangan kandidat nomor urut 2, pasangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta. Iya, baik. Selamat malam pasangan kandidat nomor urut 2. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir dalam program Indonesia Memilih, Bali Memilih. Dan tentunya Afi, selain pasangan kandidat ini kita akan hadirkan juga Ada seorang panelis yang akan juga bergabung bersama kita pada malam hari ini, pengamat politik nasional. Kita langsung sambut Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Profesor Ikrar. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Mangku. Telah bergabung pada malam hari ini bersama kami. Ya, dan Afi, serta pemirsa, sebelum kita mulai atau membuka acara ini, kita awali acara ini dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Bali kepada Bapak Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. Kami persilakan. Selamat malam, Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Bali, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman, pasangan calon dan pendukungnya, KPU Provinsi dan Kabupaten serta Panwaslu Provinsi dan Kabupaten, serta pemirsa Metro TV dimanapun berada, masyarakat Bali pada khususnya, dan kawan-kawan media. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa karena hari ini kita bisa tetap menjalankan agenda debat publik. Perlu disampaikan bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 69 yang diubah dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2010 bahwa debat publik adalah bagian dari tahapan kampanye. Kemudian perlu saya sampaikan berdasarkan hasil koordinasi tanggal 13 April 2013 yang dihadiri oleh kedua pasangan tim kampanye, Panwaslu Provinsi Bali, KPU, TV One, Metro, dan beberapa masyarakat dan termasuk penegak hukum, ditandatangani dan disetujui dan ditetapkan bahwa debat publik dilaksanakan 3 kali, yaitu tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 10 hari ini. Namun
kegiatan ini harus tetap berjalan. Pada saat ini pasangan 1 kita sayangkan tidak bisa hadir. Maka dari itu, karena jadwal dan tahapan tetap harus berjalan, maka kita serahkan seluas-luasnya kepada pasangan 2 untuk mengisi acara ini. Semoga ide Sang Hyang Widi Wase memberikan sinar suci dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan ingat, tanggal 15 Mei mencoblos di TPS masing-masing. Ngiring ngardi Bali Santi lan Jagat Dita. Om Santi 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 Om. Ya, baik, terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi Bali. Dan berikutnya kita sudah langsung memasuki Kita langsung saja tahapan acara masuk. pada malam hari ini. Tentunya kita ingin dengar bersama, kalau biasanya pada kampanye pasangan kandidat menyampaikan, memaparkan visi misinya, tapi pada malam hari ini kita ingin buat secara detail Iya. apa saja yang menjadi program unggulan, karena yang hadir saat ini adalah pasangan kandidat nomor urut 2. Betul. Langsung saja kita persilakan kepada pasangan kandidat nomor urut 2, karena Iya. masyarakat Bali ingin mendengarkan apa program unggulan Anda untuk Oke. Bali 5 tahun ke depan. Waktu Anda 2 menit 30 detik dari sekarang. Terima kasih Indra dan Afi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sebelum saya memaparkan visi, misi, dan program unggulan, karena hari ini agak sesuatu yang luar biasa, sehingga debat ini hanya dihadiri oleh 1 kandidat. Oleh karena itu saya mohon izin dari host memperkenankan Bapak Ketua Panwaslu menyampaikan hal yang seperti ini. Baik, waktu Anda masih berjalan, masih ada yang disampaikan? Cukup. Boleh kami dengarkan terlebih dahulu yang menjadi program unggulan dari pasangan kandidat nomor urut 2, karena nanti itu bisa menjadi kewenangan dari KPU dan Panwaslu, Pak Astika. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan hal itu, tetapi saya kira kalau memang tidak bersedia, saya kira kita agak sulit sesungguhnya untuk menyampaikan atau untuk meneruskan program ini. Tetapi baiklah, berbagai program unggulan antara lain program Bali Mandara Jilid 2 yang terutama adalah penyempurnaan JKBM, penyempurnaan Simantri, Gerbang Sadu, bedah rumah, dan program-program lainnya untuk menyeimbangkan pembangunan antara utara, selatan, barat, dan timur, dan juga kesenjangan di antara pelaku-pelaku pariwisata dan pertanian. Sehingga dengan demikian kita menikmati kesejahteraan secara merata dan adil untuk segenap masyarakat Bali. Banyak sekali program-program pro rakyat yang akan kita luncurkan ke depan, sehingga dengan demikian masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera dapat kita wujudkan. Baik. Demikian juga masalah pendidikan, masalah keamanan, masalah HAM dan demokrasi, masalah transportasi, semuanya sudah menjadi agenda kami yang kami susun dalam suatu program Bali Mandara Jilid 2 yang terukur, dapat dilaksanakan, dan realistis. Demikian. Oke, baik itu tadi pemaparan program unggulan, semoga masyarakat Bali mencatat. Dan nanti Pak Ikrar Nusa Bakti sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam apa yang menjadi program unggulan dari pasangan kandidat nomor 2 karena memang yang hadir pada malam hari ini. Ya, tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan segera hadir kembali sesaat lagi. Tetap di Indonesia Memilih. Bali Memilih. Sebuah pengabdian putra daerah. Kearifan lokal yang sejati. Peduli dengan sesama, komitmen membangun Bali, figur yang tepat membangun Bali. Kami memilih figur, bukan partai.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Memilih. Bali memilih. Dan langsung Ya. saja kita persilakan pada panelis Profesor Ikrar Nusa Bakti untuk mempertajam. Tadi kita dengarkan bersama Profesor bagaimana program unggulan dari Banyak pasangan sekali kandidat program unggulan. nomor Silakan. urut 2 ini. Ya. Iya, terima kasih Hafi, terima kasih Indra. Suksma Pak Made Mangku Pastike, Suksma Pak Sudikerte. Kita tahu bahwa Bali itu bukan cuma milik orang Bali, Bali juga bukan cuma milik Indonesia, tapi Bali juga milik dunia. Ya. Saya udah membaca visi dan misi dari pasangan kandidat nomor 2 ini. Tapi saya ingin bertanya satu hal yang menurut saya sangat penting, tidak terkait dengan ini, tapi Bapak mungkin bisa menjawab secara singkat, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh Bali? Silakan, waktu Anda 2 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya atau penajaman atas visi dan visi kami. Yang jelas semua rakyat menginginkan kesejahteraan. Caranya atau metodenya, strateginya berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kalau dalam bahasa Bali, kasukertan, skala lan niskala, lahir batin, kesejahteraan lahir batin, maka program-program yang disusun adalah program-program pro rakyat. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita mengatasi pengangguran, bagaimana kita menjaga keamanan, bagaimana kita meningkatkan pariwisata kita, bagaimana kita menumbuhkan pertanian kita, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana kita mengendalikan penduduk kita supaya tidak overloaded, bagaimana kita menyebarkan pendapatan, dan sehingga dengan demikian seluruh masyarakat bisa berusaha dengan baik, bisa bekerja dengan baik dalam suasana aman, tentram, dan kemudian mereka bisa menghasilkan penghasilan yang cukup. Dengan demikian maka Bali akan bebas dari kemiskinan, bebas dari pengangguran, bebas dari ketertinggalan, dan kita semua bisa berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga pada saat yang sama kalau mungkin kita bisa memberikan kontribusi bagi dunia. Itulah peran Bali, walaupun kecil. Bali Mandara artinya Bali yang agung, Prof. Bali yang besar dan suci. Dalam rangka tadi peran misalnya, atau bagaimana kita menuju peran Bali sebagai milik dunia, tentu saja kita memerankan itu dengan baik melalui diplomasi dan juga melalui penampilan budaya yang adiluhung dan unik. Sehingga dengan demikian seluruh dunia akan terus mengagumi Bali dan mengunjungi Bali sebagai pulau sorga, sebagai pulau dewata, sebagai pulau perdamaian, sebagai pulau toleransi, dan juga for the island of love. Silakan perdalam. Maaf Mangku, itu Masih ada waktu. program Bapak. Ya. Bali untuk dunia, tapi yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana Indonesia dan dunia bisa lakukan untuk Bali. Ya, waktu Anda diteruskan 2 menit 30 detik dari sekarang. Dilanjutkan? Iya, sudah. Harus saya teruskan sekarang? Silakan, Pak. Baik. Bagaimana apa yang diharapkan dari dunia dan Indonesia untuk Bali? Tentu saja kita pertama berharap bahwa Indonesia, karena Bali itu dijadikan window, sebagai jendela, sebagai etalase bagi Indonesia di dunia, tentu saja kita berharap pemerintah memberikan partisipasinya seluas-luasnya kepada Bali dalam membangun Bali itu. Bukan membangun di Bali, tetapi membangun Bali secara utuh, manusia, tanahnya, budayanya, agamanya, toleransinya sedemikian rupa, sehingga Bali bisa memperoleh hak-haknya yang pantas dari pemerintah. Dengan demikian kita bisa membangun lebih baik lagi, dan ke depan Bali akan menjadi lebih bersinar dan pantas untuk dijadikan window atau cermin etalase bagi Indonesia di dunia. Selanjutnya apa yang diharapkan dari dunia? Tentu saja karena Bali itu juga adalah milik dunia, kita berharap masyarakat dunia memberikan apresiasinya kepada Bali melalui tentu saja perlindungan-perlindungan
terhadap landscape, terhadap budaya, memberikan bahan-bahan yang sekarang memang masih sangat diperlukan oleh Bali dalam rangka meneliti sejarahnya, dalam rangka mengunggulkan kembali budayanya, dan dengan demikian saya kira dunia betul-betul kita harapkan berpartisipasi. Berbagai badan dunia, misalnya UNEP, United Nations Environment Program, juga menjadikan Bali sebagai pilot project, sebagai Green Province. Dan juga WHO juga membantu kita untuk menelatah dan meneliti kembali Ayurveda, Usada Bali, sehingga dengan demikian pengobatan yang diwariskan oleh leluhur orang Bali akan bisa juga memberi kontribusi kepada dunia. Nah, itulah yang kita harapkan, termasuk UNESCO, tentu saja juga kita harapkan membantu kami di Bali dalam mengatasi, dalam menunjang masalah pendidikan masyarakat Bali. Oke. Demikian, Prof. Ya. Baik, itu tadi penjelasan dari kandidat nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari panelis kita Ikrar Nusa Bakti. Seperti yang dijelaskan tadi kita dengar bahwa di situ dijelaskan terkait seluruh masyarakat ingin kesejahteraan, itu pasti. Betul, dan juga bagaimana menciptakan Bali yang menjadi etalase Indonesia di kancah internasional. Ini berkaitan dengan bagaimana juga pembangunan perekonomian dan juga infrastruktur. Kita simak informasi yang berikut ini. Bagaikan sebuah timbangan yang berat sebelah, inilah gambaran pembangunan Pulau Bali kini. Otonomi daerah telah membuat kabupaten yang kaya dan strategis semakin berjaya, sementara yang miskin semakin sengsara. Menurut pengamat ekonomi Murjana Yase, kemiskinan tumbuh pesat di desa-desa dan terdapat peningkatan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Nah, walaupun kalau kita lihat secara konseptual, keparahan atau tingkat ketimpangan ini masih dalam koridor tingkat ketimpangan yang rendah, tetapi yang kita khawatirkan adalah ada peningkatan indeks gini, ada juga peningkatan ketimpangan yang ditunjukkan oleh semakin kecilnya proporsi pendapatan yang bisa diraih oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Bali melesat hingga 6,65%. Bahkan di tahun 2013 ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,3%. Tapi angka ini menjadi tidak berarti jika melihat pencapaian pembangunan yang berbeda jauh antara wilayah Bali Selatan dan Utara. Pemerintah dinilai lalai menjalankan fungsinya terkait pemerataan investasi. 98% unit usaha yang ada di Bali itu adalah UMKM. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Ketika kita concern dengan itu, produktivitasnya kita bisa tingkatkan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi kunci agar uang bisa berputar rata di seantero wilayah. Tak ketinggalan peran besar pemerintah provinsi untuk bisa menyeimbangkan kemajuan antar kabupaten kota. Pencapaian pembangunan siokianya untuk dinikmati masyarakat, bukan sebagai ajang adu gengsi kepala daerah. Dari Bali, Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi kita sudah lihat tayangan tentang ekonomi dan juga perkembangan infrastruktur di Bali selama beberapa tahun terakhir. Saya menjadi bertanya-tanya Pak Pastika, karena tadi di awal Anda juga sudah menyebutkan soal bagaimana menyeimbangkan pembangunan di Bali, wilayah selatan dan juga utara. Saya ingin bertanya, secara real masyarakat Bali ingin tahu apa langkah konkret Anda jika Anda terpilih dalam pemilu kada ke depan untuk menyeimbangkan dua wilayah ini secara real. Ya, tadi sudah dikatakan secara jelas juga dalam tayangan itu adalah persoalan infrastruktur. Oleh karena itu yang real yang harus segera dilaksanakan adalah pembangunan bandara di wilayah utara. Yang kedua, revitalisasi pelabuhan Celukan Bawang. Yang ketiga, bagaimana kita membuat jalan yang lebih nyaman dan lebih dekat antara utara dengan selatan. Selanjutnya kita juga harus membuat bagaimana ada jalan yang melingkar ke seluruh Bali, yaitu dengan membangun monorel keliling Bali. Kita juga ingin mengaktifkan, kita juga ingin membangun dengan segera pelabuhan kapal cruise, kapal pesiar di Tanah Ampo, di Karangasem, yang sekarang juga merupakan satu daerah yang masih belum maju seperti daerah-daerah lain di wilayah selatan. Kita juga ingin membangun pelabuhan-pelabuhan lain yang terutama sekali yang berada menghubungkan antara Bali dengan Lombok, yaitu pelabuhan Amed di sana. Kemudian juga kita tentu saja
harus menambah infrastruktur di berbagai wilayah, khususnya di wilayah-wilayah yang tadi dikatakan ada masalah infrastruktur, terutama ada infrastruktur lain yang harus kita bangun, yaitu power plant, listrik. Karena Bali makin hari membutuhkan listrik makin banyak. Sekarang ini sedang dibangun sebuah power plant yang akan menghasilkan 1.350 megawatt di Bali Utara, di Buleleng. Begitu juga persoalan air minum. Jadi ini juga harus kita tangani dengan baik, karena bagaimanapun pengeboran air bawah tanah akan sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh karena itu pemanfaatan air permukaan dari sungai dengan membuat spam, dengan membuat instalasi pengolahan air minum, sehingga dengan demikian kita bisa menyediakan air bersih bagi rakyat kita. Saya kira itu berbagai hal yang segera harus kita... Pak, pasti singkat sedikit saja, Afi. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, Pak, Anda juga sedang memimpin sekarang. Apa kendalanya itu konsep-konsep yang Anda sebutkan secara panjang lebar tadi tidak bisa dilakukan saat ini? Ini banyak kaitannya, ada hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, kewenangan, dan sebagainya. Yang tentu saja akan menjadi pertanyaan berikutnya, saya kira dari Prof. Iqrar Nusabak. Kita nantikan pertanyaan berikutnya ya, Via. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Memilih. Bali Memilih. Iya baik, hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Denpasar, Bali. Kami siarkan secara langsung tentunya dalam program Indonesia Memilih. Bali Memilih. Dan tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan infrastruktur. Kita juga ingat dan sangat mengenal bahwa Bali merupakan surga pariwisata, di mana industri pariwisata merupakan industri pribandona di Bali. Bagaimana perkembangan industri pariwisata di Bali dan apa saja tantangannya untuk Bali ke depan? Kita simak informasi yang berikut ini. Pariwisata Bali sejak lama jadi primadona. Masyarakat Bali secara sadar menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Namun akhir-akhir ini Pulau Dewata mulai menuai kritik. Bali dinilai terlalu sesak. Ini pun diakui Ketua PHRI Bali, Coaja. Sesak itu dalam arti perbandingan antara akomodasi khususnya ya dengan jumlah pariwisata, iya betul. Karena sekarang di Bali sudah ada di atas 70.000 kamar. Sedangkan tamu kita yang ke Bali masih belum menyentuh angka 3 juta. Kalau tamu luar negerinya, mancanegaranya, Wisnunya sudah 6 juta, jadi total sekitar 9 juta. Di satu sisi ini menunjukkan pariwisata Bali masih menggiurkan bagi para investor. Tapi di sisi lain, bisnis berjalan perlahan. Okupansi hotel-hotel di Bali rata-rata mencapai 38% untuk hotel melati dan di bawah 60% untuk hotel berbintang. Tidak hanya itu, menurut Guru Besar Universitas Udayana, Wayan Ramanta, kelangsungan pariwisata Bali juga terancam akibat berkurangnya lahan pertanian hingga rata-rata 1.000 hektar per tahun. Modal dasar dari pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, dan budaya Bali itu sebagian ada dari sektor pertanian. Sehingga kalau pertanian itu hilang atau teknologi pertanian yang berbasis budaya itu hilang, pariwisata itu akan menyusut. Pengembangan pariwisata semestinya tetap mempertahankan sektor pertanian yang berbasis teknologi dan kearifan lokal. Tapi ternyata sektor pariwisata dan pertanian masih berjalan sendiri-sendiri. Manajemen pariwisata Bali tak boleh disamakan dengan daerah lain. Pariwisata Bali semestinya tidak bersifat massal. Tugas besar kini berada di pundak gubernur terpilih untuk memastikan Bali tidak dilupakan dunia. Dari Bali, Tim Liputan Metro TV. Iya, seperti yang disebutkan Afi tadi bahwa Bali adalah salah satu surga pariwisata yang ada di Indonesia. Anda tentu sering ke Bali ya, Afi ya, menikmati berbagai jenis wisata yang ada di provinsi ini. Iya, dan tidak pernah bosan sebenarnya Indra. Namun kebetulan karena kita berada dalam acara ini, mungkin saya juga memiliki pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2. Di pembangunan hotel di wilayah selatan melingkupi kota Denpasar dan sekitarnya, pada tahun 2011 Anda sempat melakukan moratorium. Bisa dijelaskan sekarang bagaimana hasil dari moratorium Anda?
Waktu menjawab Anda 2 menit 30 detik dari sekarang. Ya, betul sekali. Memang saya pernah melayangkan surat ke BKPM. Juga ini adalah atas rekomendasi dari PHRI bahwa kamar itu sudah terlalu banyak, sudah oversupply sehingga terjadi perang harga dan sebagainya. Dan juga tidak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai di wilayah selatan. Oleh karena itu BKPM sesungguhnya sudah mentaati hal ini sehingga dengan demikian laju pembangunan hotel sudah bisa direm sedikit. Tetapi kembali saya katakan tadi, semangat orang untuk berinvestasi di selatan itu memang tinggi sekali karena fasilitas infrastruktur dan keterkenalan wilayah ini ke seluruh dunia. Tetapi ke depan apabila kita ingin mengendalikan ini maka tidak ada jalan lain bahwa Bali itu harus dikendalikan melalui satu manajemen pulau atau one island management. Karena sekarang ini terbagi-bagi dalam kabupaten-kabupaten dengan hak otonomi yang begitu luas sehingga sulit sekali pemerintah provinsi untuk mengendalikan itu karena segala izin ada pada kabupaten kota. Itu persoalannya. Namun ke depan dengan kesadaran yang seperti tadi diharapkan oleh Pak Coace tadi, mudah-mudahan ke depan kita semua menyayangi Bali dan tidak boleh ada perusakan Bali terutama karena pariwisata. Terima kasih. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana panelis kita mempertajam penjelasan dari pasangan kandidat nomor urut 2 tadi tentang pariwisata. Terima kasih bagaimana? Indra. Pak Made, kalau saya melihat Bali 40 tahun yang lalu dengan sekarang, itu beda jauh ya. Saya kebetulan dulu sekolah di sini Pak Made. Jadi saya melihat bagaimana sawah-sawah mulai hilang Pak. Dan kemudian tadi Pak Made mengatakan bahwa akan ada suatu kesejajaran pembangunan antara selatan dengan utara. Nah kekhawatiran saya itu apakah nanti Tabanan sebagai lumbung padi Bali dan tentunya bagian dari Indonesia, demikian juga wilayah negara dan sebagainya, itu juga apakah kemudian sebagai akibat dari pembangunan itu kemudian sawah-sawah itu juga akan hilang. Itu saja dulu Pak. Silakan. Terima kasih Prof. Ini waktunya bagaimana nih? 1 menit 30 detik. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya sama Prof. Sebelum saya jawab ini kan biasanya Prof menguji orang. Terus yang diuji cuma 1 orang. Yang 1 orang lagi ini sudah dianggap lulus apa dianggap WO begitu. Waktunya masih terus berjalan. Kami persilakan. Saya bisa menjawabnya Pak Made, tapi yang pengalaman saya sebagai seorang panelis itu baru sekarang ini memang orang yang kemudian menjadi kandidat yang lain tidak hadir. Sebab waktu pilpres ataupun pilkada di Papua itu ada semuanya. Baik, silakan. Kita kembali ke substansi. Ya, untuk lahan pertanian di Bali memang kita khawatir akan habis, tetapi saya luruskan sedikit Pak Ramante, itu hanya 380 hektar, bukan 1000 hektar. Pernah 1 kali tahun 98 waktu mulai pembangunan jalan Prof. Mantre. Selebihnya kalau kita average, kita rata-rata hanya 380 hektar per tahun. Tapi ini pun mengkhawatirkan. Oleh karena itu kita harus menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan pada pertanian ini sehingga penghasilan petani bisa ditingkatkan 2 kali atau 3 kali lipat. Dengan demikian mereka tidak akan menjual tanahnya untuk yang lain. Ini di Bali ada yang kita sebut Simantri, sistem pertanian terintegrasi, di mana program ini adalah zero waste program, sehingga dengan demikian mengoptimalkan hasil yang bisa diperoleh oleh petani dalam mengerjakan pertaniannya. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk seluruh yang hadir pada malam hari ini. Ya. Tapi masih akan kita lanjutkan karena ada bidang-bidang lain yang perlu kita tanyakan kepada pasangan kandidat. Yang menarik untuk ditanyakan saat ini adalah bidang hukum. Kami akan lanjutkan Indonesia Memilih. Bali Memilih segera kembali saat lagi. Sebuah pengabdian putra daerah. Kearifan lokal yang sejati. Peduli dengan sesama,
Komitmen membangun Bali. Figur yang tepat membangun Bali. Kami memilih figur, bukan partai. Dan pemirsa Anda terus masih bersama kami dalam program Indonesia Memilih. Bali Memilih. Dan juga tadi sebelum jeda masih ada satu bidang lagi yang akan dibahas mengenai hukum dan juga good governance. Bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan juga baik. Kita ikuti tayangan berikut ini. Dengan luas wilayah 5.634 km persegi dan 9 kabupaten kota, pemerintahan Bali terasa riuh. Menurut pengamat pemerintahan Idewa Gede Palguna, fungsi komunikasi eksekutif dan legislatif di Bali sudah berjalan baik. Namun terobosan-terobosan masih jarang ditemui karena keengganan para politisinya. Kesetiaan masyarakat warga negara Indonesia yang orang Bali ini kedua kepada hukum negara dan kepada hukum adatnya. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan komplikasi yang bisa berimplikasi pada keengganan misalnya untuk mengkritik, kemudian juga kehati-hatian untuk berpendapat, tidak menyampaikan pendapatnya secara lugas. Tidak hanya itu, di tingkat eksekutif, komunikasi antara gubernur dan bupati juga dinilai sebagian masyarakat kurang berjalan baik. Ajaklah kumpul semua bupati dan wali kota itu, kita rencanakan Bali secara holistik ini, sebagai satu kesatuan ruang, di mana orang boleh membangun apa dengan cara bagaimana, itu mesti jelas dulu. Kedepan, seorang gubernur Bali dengan seminimal apapun kuasa yang dimilikinya diharapkan bisa merangkul seluruh bupati dan wali kota. Ini salah satu cara untuk memastikan tiap kabupaten kota di Bali tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari Bali, Tim Liputan Metro TV. Baik, ini yang selalu muncul di setiap pantangan bagi gubernur dan juga wakil gubernur. Bagaimana menjalin komunikasi antara gubernur dan juga para bupati maupun wali kotanya. Ada 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Saya ingin bertanya, Pak Mangku Pastika dan juga wakilnya, bagaimana Anda membangun komunikasi yang baik ke depan dengan para bupati dan wali kota? Silakan. Secara personal sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan para bupati ya. Tetapi memang seringkali barangkali bupatinya terlalu sibuk. Sehingga kalau diundang untuk menyusun anggaran dan sebagainya susah sekali untuk hadir. Apa pernah ditegur, Pak? Apa pernah ditegur? Jika itu sebabnya sekali? Ya, oleh karena itu barangkali pemahaman akan tugas fungsi masing-masing dan peran gubernur itu sebagai juga wakil pemerintah dari pemerintah pusat di daerah, ini juga memang harus dipahami bahwa dengan demikian tidak ada alasan seharusnya kalau memang diminta untuk rapat dengan jangka waktu yang cukup, harusnya hadir. Tetapi secara personil, saya kira secara pribadi tidak ada masalah. Itu sebabnya misalnya saya melantik Pak Agus Suratjana menjadi bupati, walaupun pelantikan yang pertama tidak sah. Saya melantik berikutnya. Begitu juga itu Bupati Tabanan misalnya, Ibu Bupati, waktu beliau menikah saya yang berpidato memberi sambutan. Untuk wakil, saya ingin bertanya kepada beliau ini, siap nggak jadi wakil? Karena wakil itu kerja keras, tidak enak, namanya tidak terdengar gitu. Silakan jawab. Ini sebenarnya pertanyaan saya yang sama dengan pertanyaan Anda. Bagaimana Anda berkomunikasi juga dengan wakil Anda ke depan? Iya, terima kasih panelis dan juga Bang Indra. Ya, langkah yang saya harus lakukan dan terkait dengan pertanyaan tadi, saya siap untuk menjalankan tugas-tugas wakil. Silakan. Waktu kami lanjutkan 1 menit 30 detik. Saya pada prinsipnya siap untuk menjalankan tugas-tugas wakil karena saya sudah pengalaman 8 tahun menjadi wakil dan selalu harmonis saya lakukan. Selalu harmonis, tidak ada tumpang tindih dan tidak pernah saya berkelahi antara bupati dengan saya karena saya murni ingin mengabdikan diri saya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Badung dan sekarang saya mendampingi Bapak Made Mangku Pastika, saya ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali tanpa tedeng aling-aling apapun. Baik. Oke, masyarakat Bali mencatat ini. Masyarakat Bali mencatat ini ya, janji Anda ke depan. Gimana?
Ya, masyarakat Bali sudah mencatat mencatat ini seperti yang Anda sampaikan tadi. Anda juga akan menjalin komunikasi dengan Iya, saya jika sudah terpilih barang nanti. tentu pasti akan konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Apa yang saya telah lakukan sekarang ini akan saya pakai untuk melaksanakan konsisten saya terhadap Bapak Made Mangkupastika dan masyarakat Bali. Karena ini sudah saya lakukan sekarang, Pak. Belum saya menjabat sebagai wakil gubernur, saya sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil gubernur, Pak. Oke, kita sudah dengar Baik, janji iya. dari calon wakil gubernur. Kita akan kembali ke panelis, silakan dipertajam mengenai permasalahan hukum dan Silakan, juga Pak Ikrar. good governance ini, panelis. Saya akan memborong pertanyaan nih Pak Made. Ya. Tapi ini bukan ujian. Tapi saya hanya ingin supaya Pak Made Mangkupastika bisa menjelaskan kepada rakyat Bali dan rakyat Indonesia mengenai bidang keamanan dan juga politik, Pak. Pertama, bagaimana dengan persoalan pembuatan izin yang kadang-kadang di kabupaten itu terjadi suatu keterlambatan atau lamanya bukan main. Satu. Kedua, bagaimana Anda menjaga keamanan Bali, ya? Apakah kemudian akan lebih menggunakan polisi dibantu oleh TNI atau juga misalnya menggunakan organisasi-organisasi masyarakat yang bukan mustahil bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ketiga, Pak, itu adalah bagaimana pula kemudian yang tadi Bapak katakan One Island Management itu benar-benar bisa berjalan supaya segalanya itu benar-benar terorganisir dengan baik. Gitu. Oke, baik. Waktu Anda 1 menit, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan untuk waktu yang 1 menit, saya kira agak sulit. Tetapi oke lah, saya kira tidak bermasalah. Karena seperti tadi saya sudah katakan memang cita-cita kita ke depan. Kita tidak meminta yang namanya otonomi khusus seperti di Papua atau di Aceh. Kita ingin Bali ini diatur secara khusus sebagai suatu daerah istimewa yang mempunyai keunikan yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian maka kita bisa mengelola ruang, orang, arus barang, jasa dan sebagainya melalui satu pintu di provinsi. Sehingga dengan demikian Bali yang kecil ini tidak terpecah-pecah, terkotak-kotak, dan itu sangat merugikan Bali ke depan. Kemudian persoalan keamanan, tentu saja kita akan mengedepankan Polri dan TNI, karena memang tugas mereka seperti itu, melalui pembangunan keamanan yang berstandar internasional. Kita memberikan mereka peralatan-peralatan dan pelatihan-pelatihan dan sistem yang baik dalam memelihara keamanan di Pulau Bali yang kita cintai ini, yang banyak sekali event yang harus mereka amankan. Mengenai ormas, silakan berada, tetapi bukan itu yang paling dipentingkan untuk menjaga keamanan Bali. Di Bali ada juga namanya pecalang, Bapak. Ya, ini adalah pengaman tradisional di desa-desa Pakraman. Seharusnya mengenai perizinan, saya kira ini kita sudah membentuk kantor perizinan satu atap. Sehingga dengan demikian bisa lebih cepat dilayani. Ya, waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus terlebih dahulu, tetapi kami masih memiliki 1 pertanyaan penutup. Ada 1 Afian yang akan pertanyaan menyampaikannya. lagi untuk para kandidat di sini. Kita tahu bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bagi semua rakyat, musuh bagi hukum. Jika ternyata terindikasi Anda terlibat KKN, apakah gubernur dan wakil gubernur bersedia mundur atau apa yang akan Anda lakukan? Silakan dijawab. Bukan hanya mundur, saya kira kita pun siap dihukum. Karena kalau cuma mundur kan sederhana ya, bukan itu saya kira ya. Jadi konsekuensi dari perbuatan korupsi ini merupakan satu kejahatan luar biasa. Dan Anda bersedia untuk dihukum jika terbukti? Iya, bukan hanya mundur tapi juga harus dihukum gitu. Kita cacat janji ini. Masyarakat Bali tentunya mencatat ini, dan sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kami himbau kembali kepada masyarakat Provinsi Bali untuk tetap menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya pada tanggal 15 Mei 2013. 15 Mei 2013. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana. Sampai Malik undur diri, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Silakan Pak Ikrar. Terima kasih banyak.